salam bahagia, jangan lupa bahagia. Setiap hari Kamis kita harus optimis. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Pontius Siregar, Puluhan Huria KP Gedong. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Setiap hari Kamis kita harus optimis. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus kiranya menyertai hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan firman-Nya. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Kamis 15 Mei 2025 adalah tertulis dalam Amsal 19 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Siapa berbelas kasihan kepada orang miskin, memberi piutang kepada Tuhan. Saudara pendengar dan penonton yang diberkati Tuhan, ilmu belas kasihan belum pernah ada di pelajaran selama langit dan bumi diciptakan. Tetapi ilmu ekonomi soal utang piutang sudah lama dicipta dan dipelajari sejak dahulu kala. Belas kasih terutama kepada mereka yang lemah, termiskinkan dan terpinggirkan adalah sebuah tindakan yang sungguh sangat dikehendaki Tuhan. Karena ketika hal itu dilaksanakan atau dilakukan, maka proses memanusiakan manusia sedang berlangsung. Berbuat baik atau berbelas kasihan bukan hanya sekedar tindakan kasih, tetapi menjadi investasi setiap pribadi akan kehidupan yang Tuhan siapkan untuk kita. Menaruh belas kasihan kepada orang miskin berarti memberi perhatian, memberikan sokongan, memberi bantuan dan dukungan, karena jelas mereka sangat membutuhkannya. Tindakan berbelas kasih tentu tidak memandang status sosial, kesukuan, ataupun keagamaan. Berbelas kasih adalah gerakan naluri yang datang sendiri tanpa harus dirancang. Tindakan itu termasuk aksi yang selalu serba tiba-tiba. Misalnya, kita tergerak membeli tisu jajakan di perempatan jalan, walau tisu di mobil kita masih ada. Karena kita tergerak oleh belas kasihan, maka kita membelinya. Bukankah Yesus sangat banyak beraksi hanya karena belas kasihan? Matius mencatat ada 5 kali tindakan seperti yang dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sedangkan Injil Markus menuliskan 3 kali dan Injil Lukas mencatat sebanyak 4 kali, yaitu maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudaraku yang terkasih, apa artinya memiutangi Tuhan? Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lemah menjadi investasi kepada Tuhan. Karena itu bukan sekedar amal atau untuk dilihat orang lain, tetapi menjadi modal kebaikan kita menghadapi tahta Tuhan. Kenapa Tuhan yang berutang? Sudah pasti karena mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang terpinggirkan tidak mungkin bisa membalasnya. Jadi hanya Tuhan yang akan membalasnya. Sekarang atau nanti atau besok di hadiratnya. Saudaraku,
kisah yang disebutkan Yesus dalam catatan Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 36, yaitu orang Samaria yang baik hati, menjadi kisah yang lebih mendekati untuk refleksi dan perenungan nas ini. Karena kebaikan dan belas kasihan yang dilakukan orang Samaria yang baik itu tidak memandang suku dan orang mana yang jatuh ke dalam penyamun itu. Tetapi tindakan penyelamatan nyawa menjadi prioritas hatinya. Dia lebih kepada konsep memanusiakan manusia daripada bertanya, kamu siapa, rumahmu di mana, sukumu apa, agamamu apa. Nah, itulah nas Amsal ini. Itulah yang dikatakan oleh Amsal ini, empati lebih tepat daripada simpati. Dan aksi belas kasihan dalam bentuk pertolongan lebih berguna daripada kaidah-kaidah hukum dan peraturannya. Amin. Kita berdoa. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan, terutama kasih Yesus yang memberikan belas kasih-Nya kepada kami umat berdosa. Untuk itu kami mengucap syukur pagi ini karena Tuhan telah menyapa kami agar kami memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itu bagaikan menghutangi Tuhan dalam hidup kami sehingga kami memiliki investasi menuju hadirat surga kekal. Bapa di surga, Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat-Mu dalam segala aktivitasnya, pekerjaannya. Berkati juga pemimpin gereja kami, pemimpin gereja-Mu HKBP, dan juga pemimpin negara kami dari presiden sampai kepala desa, sehingga mereka menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang bekerja, berangkat dengan selamat dan pulang dengan selamat. Berkati juga para saudara-saudara kami, orang tua kami, ayah, ibu yang sedang kurang baik kesehatannya. Kiranya Tuhan memulihkan mereka dan memberikan kesembuhan. Biarlah firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami satu hari ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk melakukan firman-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus untuk hari ini. Shalom.